ke ada guidelines juga lah daripada jemputan kami kan. Thank you. Oke, kita serahkan kepada Dr. Nanti kita buka semua. Betul lah, bisa semua. Kita silang. Selamat pagi, salam sejahtera, salam damai. Sebelum saya mulakan ceramah saya pada pagi ini, saya mau mengucap berterima kasih atas jemputan. Macam tahun lalu kita bincangkan kan, tapi baru kita dapat buat hari ini. Jadi syukurlah kita dapat buat acara macam ini. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Nama saya Aaron, asal dari Kiulu, dan sekarang bertugas di Carepoint Tegilan, klinik swasta, dan pernah bertugas di Hospital Kota Marudu dan Hospital Teninggala dari 2019 time COVID. Oke, tajuk yang saya kena beri ini yaitu pengenalan 28 jenis kanker. Menarik nih tajuk, menarik, memang menarik. Tapi saya tidak dapat kasih tahu semua pasal 28 jenis. Saya kasih tahu yang selalu yang saya jumpa, terutamanya di Kuaran, terutamanya di kawasan Tenggilan. Nanti saya kasih tunjuk lah. Oke. So tajuk saya ini lebih kepada pengenalan kanker, jenis-jenis kanker, dan cara-cara kita menyalahkanlah penyakit kanker ini. Oke. Kamu rasa? Oke, saya ada soal. Kamu rasa berapa jenis kanker di dunia? Ada yang boleh agak kan? Oke, ya dulu. Yang boleh pegang handphone. Nah, kalau kamu dapat agak, saya kasih bagi percuma api darah. Api darah. Timbak saja lah, timbak. Timbak saja. Semua kita, kamu agak-agak saja. Oke. Yang paling dekat saya akan bagi. Yang ambil darah ini semua dia cek, termasuk cancer. Harganya itu 189 itu. Kalau kamu dapat agak yang betul, kamu pikir saya dapatnya kita ambil darah tidak bayar apa-apa. Baru kita lebih tahu. Oke. Kita mulai dari sinilah. Kamu agak lah berapa jenis kanker di dunia ini? Di situ lah saya skip 28. Oke, dia 28. Ya, oke. Satu-satu, balik, agak-agak lah. Lu berapa saja? 1.000 ke 2.000 ke? Mana yang paling dekat? Kira berapa? 10, 20, 30. Oke, 20. Ya dapat 30. Oke, 100. Oke. Kita punya soal sini berapa jenis kanker di dunia yang setakat ini. Dia sudah jawab 28, 20. Oke, ada yang 30, 100. Kira agak-agak lah. Kira jenis. Memang banyak. Memang banyak. Agak sekolah. 50, 80, 40. Wah, kita punya apa? Semangat. Agak.
Tidak rugi nih. Ini lagi. Berapa nomor terpilih? Kalau betul ambil data. 20 asli. Ya. 180 ya. 28. 27. Oke. Agak berapa jenis cancer? 40. Nah. 200. Oke. Nah. 200. Saya dulu Berapa jenis cancer? 50. Oke. Pak. 105. karena record deh. 60. Kita klaim. Oke, lebih 100. Ya, Budi. Oh, gua buat kejen juga. Oke. 200 berapa itu? Oke. Atas 200. Pak, ada tadi persoalan putih. Saya punya soalan ini untuk yang baru datang, berapa jenis cancer di dunia? Agak tahu kok, berapa jenis? Timbak saja. Tidak rugi ini. Timbak-timbak berapa? Dapat dapat package. Betul, ambil darah. 40 ya. Agak enam. Berapa? 50 ke 100 ke. Ya. Persoalannya apa? Berapa jenis cancer di dunia? Untuk semua berapa jenis cancer di dunia? Agak tahu bang. 5 kah, 10 kah? Agak tahu lah. 20, 30. Oke, ada yang betul. Tapi saya rasa orang tengok ini kan. Oke, yang betul adalah 200. Itu yang paling ringan. Yang punya sudah. Jadi ada 2 orang lah yang ambil darah. Ya, ada 200 kali. Lihat 200. Ya, 200 kali. Oh, itu kasih kita apa? Kasih dia sekitar 200 boleh. Kalau dia cakap 201 boleh. Tidak bagus Pak di TikTok. Nggak ada orang tolong jawab sana. 200 sudah bilang. Live. Dia dapat ya. Tapi betul 200 tuh 200. Tapi dia tidak fix. Tiap tahun ada saja akan tambah tuh. Ada saja kajian baru. Ya mungkin 10 tahun dari sekarang 300, 350. Oke, cancer memang banyak jenis. Oke. Apa itu cancer? Cancer adalah penyakit kronik dan sel-sel bertindak luar biasa membesar secara luar kawalan. Itu adalah cancer. Oke, apa itu sel? Sel ini ada dalam badan kita, di kulit, di dalam badan kita, di organ, cuma sel dalamnya. Tapi tidak berlakunya masalah pertumbuhan luar biasa yang akan makin banyak, makin besar. Oke, itu adalah cancer. Oke, untuk cancer ada 2 jenis. Oke, kita harus tahu 2 jenis cancer. Cancer yang bahaya dan tidak bahaya. Karena orang salah paham. Orang ingat cancer itu satu jenis saja. Ada cancer, terus orang pikir bukan. Sebenarnya cancer ini 2 jenis. Cancer yang bahaya dan tidak bahaya. Oke, saya kasih mula dulu apa jenis cancer. Oke,
Cancer yang saya cakap tadi ada dua kan. Oke, cancer ataupun paling senang lah kita cakap pertumbuhan lah. Yang sedap sedikit mau dengar. Kalau cancer ini orang takut sudah Pak. Jadi pertumbuhan lah orang cakap pertumbuhan itu cantik kita dengar. Oke, pertumbuhannya itu dua jenis, benign, malignant. Apa beza dia? Ya ada beza. Benign adalah pertumbuhan biasa. Ya, cancer juga, tapi cancer yang tidak bahaya, pertumbuhan biasa. Manakala malignant, pertumbuhan yang bahaya. Ini yang kita semua orang takutkan. Oke, benign ini ciri-cirinya dia pertumbuhan yang tidak di tempat lain. Kalau dia di kulit saja. Kalau dia di lemak kita ataupun mana-mana tempat, dia di sana saja. Dia tidak pergi tempat lain. Manakala malignan, cancer yang bahaya, dia boleh pergi tempat lain. Itulah kalau kita dengar ada pesakit kan, dia cakap ya si Anu ada cancer paru-paru, dia ada cancer tulang sudah. Itu cancer yang pada normal. Itulah malignan kita panggil. Oke, yang benign ini dia lambat tumbuh dan tidak bahaya dan senang dirawat. Benign ini. Contoh-contoh benign yang ini sebelah kanan ini kita punya teh lalat. Teh lalat itu pun pertumbuhan tuh. Itu pertumbuhan tuh. Teh lalat di hidung. Pasti kamu ada teh lalat yang pada membesarkan tiba-tiba. Nah, itu pertumbuhan tuh. Itu nggak babak. Nah, ada itu pertumbuhan namanya. Selain dari itu teh lalat, itu limfoma, macam itu lemak yang ada. Sini tuh. Yang ada itu di sini tiba-tiba di sini ada gambar nanti saya kasih tunjuk. Ada gambar nanti saya kasih tunjuk yang contoh limfoma, pertumbuhan benign. And then selain dari itu contoh benign adalah fibroid. Ini selalu kita dengarkan fibroid ini macam di sini kan banyak orang salah paham. Orang dengar fibroid, oh kanker rahim, bukan. Fibroid ini bukan kanker rahim, dia pertumbuhan di rahim. Ada beza. Oke, kita pergi yang malignan pula. Malignan ini banyak jenis. Nanti saya kasih tunjuk. Ini yang kita mau fokus hari ini, yaitu malignan yang kanker yang bahaya. Saya akan kasih tahu semua jenis-jenis dari kanker paru-paru, kanker saraf, kanker darah, semua saya tunjuk lah pasti. Oke, saya kasih tunjuk dulu contoh macam mana kita bisa itu kanker bahaya dan tidak bahaya, supaya kita ada maklumat, supaya kita ada info yang betul. Oke, kalau pertumbuhan benign ini sebelah kanan Inggris, oke, saya cakap saja lah. Kalau kanker benign ini ciri-ciri dia jenis yang tidak bentuk lain-lain. Dia sentiasa bulat. Kalau kanker yang bahaya, dia macam, kalau kanker tidak bahaya, dia bulat. Dia bulat, selalu bulat. Dan dia sangat lembut kalau kanker tidak bahaya. Dan kalau kita pegang dia pandai lari. Itu kanker yang tidak bahaya. Kalau kanker yang bahaya, kalau ada benjolan di kulit kan, si begini pun tidak bergerak, lepas itu bentuk pun lain-lain, kemungkinan itu pertumbuhan yang bahaya punya kan? Itu yang bahaya punya. Saya kasih tunjuk dulu gambar contoh-contoh pesakit kami di Tenggilan. Ini salah satu contoh. Ini
Ini adalah pertumbuhan biasa. Ini dipanggil sis, tapi pertumbuhan juga pertumbuhan biasa. Dalam tubuh ada lipoma tuh, dalam dia ada dua. Lipoma yaitu pertumbuhan lemak dengan sis, jangkitan kulit. Ini di belakang nih. Ini pula di tangan. Ini pun pertumbuhan biasa juga. Nampak tuh dia bulat. Kalau bulat lebih kepada pertumbuhan biasa lah. Oke, ini pertumbuhan biasa. Ini dipanggil gangliosis. Nah, ini lipoma. Tuh kebanyakan perhatikan semua. Ini adalah pertumbuhan biasa, yaitu lipoma. Nah, ini spesial sedikit. Ini pun lipoma. Ini ketiak. Oke, ini oke. Untuk ini pesakit nih, mau dikat berapa tahun tuh? 60 tahun sudah dia ada bongkar di sini. Jadi orang sini juga macam 15 ke 20 tahun sudah. Dari dia zaman remaja lagi. Jadi dia datang, dia jumpa, dia cakap, dia mau minta buka di ketulan, boleh diubah. Yang boleh kita kasih sedar dalam diri kita. Oke, cancer nih kita boleh elakkan dengan menjaga amalan gaya hidup yang sehat. Amalan yang tidak sehat nih, ini yang boleh menyebabkan cancer. Salah satu adalah penggunaan tembakau ataupun rokok dan siri. Siri pun boleh, saya tahu, siri pun boleh. Sebab kalau kita tinggal di sini, kaum lelaki kebanyakan rokok, cancer paru-paru. Salah satu, itulah sebab kenapa itu penggunaan tembakau pertama yang mention di sini. Rokok salah satu penyebab utama cancer paru-paru. Kedua, pemakanan yang tidak sehat. Apa maksudnya yang tidak sehat? Contohnya makanan yang diproses, sausage, nugget, burger, semua itu karena proses tuh. Itu tidak sehat sebab dia ada campuran karsidonik, itu cancer punya bahan yang boleh kasih naikkan risiko cancer dalam badan kita. Ketiga, berat badan. Berat badan. Kenapa berat badan saya cakap? Sebab berat badan ini pun dia salah satu menyumbang kita cancer. Sebab bila kita kurang aktiviti, badan kita berat, mekanisme badan kita pun tidak berapa cantik, metabolisme pun perlahan, pertumbuhan roh, cancer pun akan cepat merebak dan kesehatan pun tidak cantik lah. Jadi berat badan pun memang salah satu menyumbangkan cancer. Tapi tidak Tuhan semua lah. Karena nampak besar badan itu, cancer bilangkan itu tidak betul. Maksud saya di sini amalan gaya hidup yang sehat, kurang aktiviti fisikal dan pengambilan alkohol. Nah, ini semualah menyumbangkan cancer. Selain dari itu, jangkitan virus pun boleh menyebabkan cancer. Boleh menyebabkan cancer. Salah satu cancer cervix. Cancer cervix, ada orang pikirkan ini cancer cervix ini keturunan. Betul, memang keturunan. Ini cancer cervix ini disebabkan gaya hidup, betul. Tapi selain dari itu, cancer cervix disebabkan virus. Pun boleh disebabkan virus. Dipanggil human papilloma virus, HPV. Hepatitis B boleh menyebabkan kanker hati, kanker perut, Helicobacter pylori, kanker hidung semua, EBV, HIV pula boleh menyebabkan Kaposi sarkoma. Oke, semua yang saya cakap nih, yang pasal jangkitan virus ini kita boleh elakkan dengan pengambilan vaksin. Saya nampak di sini ada yang ambil hepatitis B kan? Nampak ada penyakit di sini pernah ambil hepatitis B, itu untuk mengelakkan kanker hati, radang hati. Itu kebaikan ambil hepatitis vaksin. Ya, ada kebaikan ambil vaksin. Itu HPV itu pun ada vaksinnya. Macam yang 2024 ada tuh, saya bagi percuma vaksin tuh kan sini.
di Dewan mana tulisannya itu, tapi kebanyakan semua orang sudah dapat. Saya bagi yang mesti kamu sudah dapat bukan? Yang kerajaan bagi itu SPB vaksin 2 kali jarum. Hari itu ada kami bagi free itu. Kalau kamu beli di hospital ataupun mana-mana klinik harganya 500 lebih. 500-600. Oke. Yang ketiga yang EBV itu tidak vaksin. Itu ikut nasib lah. Ikut nasib kanker hidungnya. Oke, kanker perut Helicobacter pylori ini kebanyakan orang yang ada gastrik. Kalau kamu ada gastrik kan jangan kamu tidak cek, terus cek. Bagaimana kita cek? Ambil darah dengan ada prosedur tiup balon untuk cek itu kuman Helicobacter pylori. Sebab kalau ini positif, maksudnya kita ada jangkitan khusus. Kalau ada jangkitan khusus, apa yang kita perlu buat? Makan antibiotik. Tapi ikut keadaan lah. Kalau simptom tidak berapa teruk, tidak kayak makan antibiotik. Tapi kalau tinggi, banyak jangkitan perut, kita makan tuh antibiotik. Kalau ada pendarahan sudah, memang karena antar biji terhubung di mulut, di punggung itu. Nah. Dan yang ketiga persekitaran. Kalau kita tinggal di tempat yang banyak abu, di kilang, kita kerja di sana tuh, kita punya risiko ketumbuhan tuh memang ada. Jadi kita perlu rajin pakai tumas. Oke, ini adalah faktor risiko yang tidak boleh diubah. Yang tadi boleh diubah, sekarang yang tidak boleh diubah. Salah satu umur, makin tua makin ada risiko. Jantina dan bangsa, jantina perempuan lagi tinggi dari lelaki, keturunan 400 daripada semua jenis kanker berkaitan dengan genetik, terutamanya paru-paru dengan kanker paru. Oke, ini yang paling penting. Ini yang paling penting untuk kita punya ceramah hari ini. Tanda-tanda amaran kanker. Tanda-tanda amaran kanker. Pertama, kanker tanda-tandanya bila kita ada ulcer di mulut ataupun mana-mana di badan, ulcer warna putih yang tidak pandai sembuh, benjolan dan ada tompok-tompok. Kalau kita ada ulcer begini sudah lama tidak pandai sembuh-sembuh, nanti cepat-cepat kita jumpa, takut ada kanker yang benda lain. Kedua, pendarahan rahim. Tidak kisahlah kamu sudah tua masih muda kalau ada pendarahan, cepat-cepat kita cek. Salah satu caranya kita ambil darah dan kita scan. Ketiga, benjolan di payung udara. Keempat, perubahan membuang air besar yang dulu erat tiba-tiba 1 minggu 1 kali, nah itu perlu cek kita. Kelima, benjolan di leher, di sini kiri kanan kemana saja, batuk yang berterusan sampai yang berdarah, takut kanker paru-paru, ketidakselesaan perut yang berpanjangan macam simptom gastrik, macam tutugal, dan pendarahan yang luar biasa dari hidung, dari mulut, dari gusi, dan suara serak-serak selama 2 minggu ke atas. Takut ada kanker di leher. Ini adalah 9 tanda-tanda amaran kanker yang kita boleh tahu. Cara rawatan ini ada 3 yang paling penting. Pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. 3 saja nih. 3 saja. Oke, sekarang ini kanker payudara. Oke, kalau risiko kanker payudara ini, kita mulai dengan payudara. Cara untuk mengelakkan kanker payudara untuk wanita yang baru bersalin wajib kasih susu budak sampai 2 tahun. Itu salah satu cara mengurangkan risiko kanker payudara.
Kedua, elakkan pengambilan alkohol. Nah, tidak kita minum alkohol kan mustahil. Oh, ada juga sana vaksin juga. Sedang tengok nih. Oke, lepas itu tidak aktif secara fisikal. Oke, jadi walaupun kita wanita tidak kisah umur berapa harus aktif juga lah. Tapi bukan aktif di apa saja, fisikalnya, sini pun boleh aktif juga. Luar dan dalam luar dan dalam. Ini untuk payudara. Kalau payudara yang tidak boleh diubah, inilah sejarah keluarga. Saya cakap tadi, umur 50 tahun, keturunan, sejarah kanker payudara dalam keluarga, dan haid tidak teratur. Kalau haid kamu tidak teratur saja, ya, supaya kamu tunggu lama. Terus jumpa, saya dapat sakit, bukan kanker payudara lah, kanker rahim. Macam baru jadi jalan tahun ini, saya kamu kadang juga tuh anggota kita juga. Sebelum ini dia pergi klinik, dia punya simptom nih berdarah, dia ada haid, tapi umur 70-an sudah. Bayangkan umur 70-an, tapi darah tidak banyak, sedikit. Satu hari satu titis, dua titis, jadi risaulah anaknya. Ya, sahabat tidak risau kan. Jadi bila kami cek ambil darah, kenapa perlu ambil darah? Mau tinggal itu risiko kanker. Nanti saya kasih tahu apa cara mau ambil darah untuk tinggal kanker. Ada caranya tuh. Bila kami tinggal itu kanker dia dibawa ada panggil, ada bacaan tinggi, yaitu bacaan untuk kanker rahim. Pada masa yang sama kanker perut dia pun tinggi. Jadi saya terus scan, nampaklah benjolan. Terus kami buat surat, terus dia pergi temu janji di BKS. Oke, bila tanya stage 4 sudah. Dia punya simptom ini pendarahan, lama sudah, bukan lagi bulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi nasihat di sini kalau tidak ada pendarahan sedikit kan, walaupun jarang-jarang 1 tahun, 2-3 kali, 1 bulan, 1 kali, 2 kali titis, buat saja. Oke, sebab yang pesakit ini lama sudah ada titis. Payudara, bagaimana kita mau cek? Ada betulan, putih masuk dalam, ada lekukan, ada cecair, ada kulit kemerah-merahan, dan perubahan pada kulit. Ini saya ada pesakit juga. Begini simptomnya. Sama saja. Tapi bila kami cek, bila dia sudah cek Google, Pak, jadi ini kompong nih kanker payudara. Tapi bila saya cek dia bukan kanker payudara, syukurlah. Dia hanya jangkitan puting dipanggil mastitis. Jadi lepas bagi antibiotik semua, 2 minggu juga baru dia sembuh. Tapi simptomnya itu lebih kurang juga. Macam begini, dia sendiri takut macam kanker. Sebab ada cecair semua, ada benjolan. Tapi bila kita cek benjolan itu kukulidaui. Jadi bukan dia kanker yang banyak, kukulidau saja. Oke, cara untuk kesan payudara kita perlu cek sendiri, yaitu dipanggil pemeriksaan sendiri payudara. Oke, dipanggil PSP. Bila kita perlu melakukan ini pemeriksaan setiap gitaran haid. Masa kita datang haid ini kan antara hari ke-7 hingga ke-10 selepas haid bermula. Jadi kamu kiralah bila haid kamu bermula, terus bila hari ke-7 hingga ke-10 itu kita buat ini pemeriksaan dia. Oke, kita buat tiap bulan lah, tiap bulan. Cara dia tuh dikasih dulu, macam mana cara kita buat. Oke, kita tengok cermin. Tengok cermin. Jadi beginilah kan. Jadi kasih tengok letak di sisi tangan, tengok ada benjolan, ada perubahan, adakah bentuk dia sama atau tidak, adakah lekukan yang luar biasa ataupun pendarahan ataupun ada lelehan luar biasa. Itu cara kita tengoklah. Ini tidak kira umur Ini wajib nih kalau 60 tahun ke atas sudah, 60, 50. Oke, 50 tahun ke atas wajib sudah buat. Tidak haid itu kan buat saya bila-bila.
Sudah bilang. Mana pos? Oke, ini lihat bilang, lihat. Kalau kamu tidak dapat lihat, ada gak suami kamu tuh kan, suruh dia. Lain Kamu jadi. jangan lagi tengok kalau di cermin kan mungkin nih. Lain jadi itu dokter. Ada yang jadi kan. Ah. Tapi kalau di hospital kan, begini ketika kami cek tuh, ya masa mesti kami dulu, masa saya cek rumah sakit saya begini pun, mana pun, begini saja orang yang ada jualannya di sini. Awas. Malu. Awas. Sikitnya kami dulu. Nah, kalau dokter laki sedikit, dokter perempuan banyak juga, cuma semua masing-masing departemen. Jadi saya, kalau dia begini, susah timur. Ada juga ikan-ikan dulu mah, ada juga orang tua begini juga. Dia punya apa? Suspek cancer. Tapi bila cek bukan juga cancer yang pertumbuhan biasa saja, benign saja, yaitu lipoma. Syukurlah, itulah guna kami tengok. Kalau suami tengok, lain kita cakap ini ketiga tapi itulah bila saya tengok bukan juga apa, tidak banyak pembedahan. Kalau orang tua ini kan kalau pembedahan tinggi risiko lewat bahaya. Oke, kalau pertumbuhan ini, tapi itulah kita mau tahu juga kebaikan dan keburukan, pro and cons ya. Ya, tapi penting ya, payudara ini penting. Ini punca utama kanker di Malaysia, punca utama kematian payudara. Tapi setakat ini di Tegilan, sebelum 4-5 tahun saya belum coba di kanker payudara. Saya ada pesakit bekas saja. Sini juga, dia sudah habis kemoterapi semua. Oke juga, tidak apa-apa juga. Oke, syukurlah anggota kita juga. Dia tidak apa-apa juga. Sebab dia buat tes awal, buat kemoterapi rawatan awal. Ya, tapi perlu tiap tahun kemudian cek kali. Oke, kanker perut. Kanker perut di Tenggilan saya kasih tahu, boleh tahan juga. Mau tahun ini berapa orang? 4 orang enggak? 4 orang bukanlah apa, suspek saja. Oke, ada 4 orang yang saya jumpa. Kanker khusus nih salah satu kanker yang bahaya, dia cepat merebak. Sebab kalau kanker nih perut nih, kalau sudah besar makan pun susah, kan? Mau berak pun dia dapat, kentut pun dia dapat. Saya ada satu orang pesakit, saya share dulu. Ya muda lagi, lelaki di sini kampung Panjut Barat. Tapi dia di tempat siaran. Dia punya simptom nih gastrik. Umurnya 38. Dia punya simptom gastrik. Sini dia sakit, sini sakit. Oke, tapi kalau gastrik ini kan di ulu hati kan. Tapi dia punya ini sini juga, tapi pada di tempat lain. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Berak pun tidak lawas. 1 minggu 1 kali dia berak. Kadang-kadang 2 minggu 1 kali. Itu pun macam yang bulat-bulat, macam yang kambing. Lepas itu dia punya simptom lagi, saudara makan beda dan sekejap sesak napas. Ini kisah benar. Lepas itu 1 hari itu dia telepon klinik. Oke, dia telepon klinik. Ini sebelumnya dia belum pernah di tempat kami, belum pernah. Dia telepon mau tanya saja sama ada scan katedra. Jadi dia lepas sini, dia singgahlah. Dia kasih tahu lah semua nih pasal simptom-simptom dia. Jadi bila saya tengok dia pun dia kesakitan sudah. Ini bukan gastrik lagi. Jadi lepas kena jarum pun masih sakit. Bila kena scan, dia punya usus kan besar, macam tangan Kamila, dia punya size. Jadi bila dengar cerita dia semua, dia punya simptom semua gastrik bertahun-tahun sudah. Terus kami buat surat antar pergi keluaran.
Jadi bila kena cek dia anak pergi Queen, dia punya cancer stage 4 sudah. Stage 4. Jadi perawatannya malam keesokan itu juga kena bedah. Kena potong sini, itu usus yang pertumbuhan kena buka. Lepas itu ada buat lubang di sini, kena panggil stoma. Oke, untuk sementara lah. Oke. Sekarang dia dilikas sekarang, dia jumpa saya juga, tapi sekarang udah oke sudah. Dia masih muda, jadi badan dia masih boleh angkat buat kemoterapi semua. Ya, dia punya, walaupun dia stage 4, tapi kalau dia jaga kesehatan, kalau dia respon, badan dia respon sama tuh obat, boleh juga. Ya. Tapi risiko itu tetap ada lah. Oke, kanker perut nih, kolorektal ini merupakan kanker kedua tertinggi di Indonesia. Tanda-tanda dia perubahan tabiat buang air besar, jarak berdarah, ada najis, jarak kecil, rasa perut, rasa membuang air besar yang berlarutan, tidak rasa puas, hilang selera makan, dan cepat lemas. Faktor-faktor risiko dia yang boleh diubah yang bersama yang saya cakap tadi, kurang aktivitas fisikal, merokok, alkohol, ini semualah yang menyumbangkan kanker. Oke, ada satu makanan yang menyumbangkan kanker perut, yaitu BBQ. Mana-mana masakan yang dibakar secara BBQ itu boleh menyebabkan kanker perut. Oke. Dia ada dipanggil carcinogenic agent. Kalau kamu Google ke apa-apa, itu yang salah satu kasih tinggi risiko kanker perut, yaitu BBQ yang ada panggang. Jadi tidak juga bagus makan yang ada panggang. Boleh juga makan, tapi jangan selalu lah. Yang panggang-panggang pun boleh kasih risiko tuh. Ini apa? Kanker paru-paru. Ini untuk golongan lelaki. Ini golongan lelaki. Tanda dan gejala kanker paru-paru: sesak napas, hilang selera makan, batuk, sakit dada, batuk berdarah, dan suara yang serak-serak. Ini adalah tanda-tanda kanker paru-paru. Kanker paru-paru di sini pun ada juga di Tenggilan, ada juga kanker paru-paru. Ini cara mencegah sama juga, jangan merokok, jangan minum arak, semua itu lebih pada merokok lah. Kanker serviks di Tenggilan pun banyak. Di Tenggilan ini kanker perut, kanker serviks memang ada, kanker tulang pun ada, kanker serviks pun ada. Kanker ini dia terbagi kepada dua, yaitu peringkat awal dan yaitu prakanser dan kanker. Maksud prakanser ini adalah peringkat awal lah. Kebanyakan di sini sudah juga kita vaksin kan, yang karena bagi dulu, jadi kita boleh cegah. And then mempunyai ramai pasangan, aktif dalam aktiviti yang tidak sosial, merokok, dan penggunaan obat hormon yang tidak terkawal. Kalau kamu yang ada ambil obat yang hormon pencegah hamil itu tidak boleh berterusan, itu tidak boleh berterusan, ada caranya. Tanda-tanda gejala kanker serviks: pendarahan, rasa sakit, tapi yang paling utama adalah pendarahan. Macam saya cakap tadi, pendarahan itu tidak semestinya macam aktif ada berdarah. Titis-titis darah pun itulah darahnya itu. Itulah tanda-tandanya. Ini yang vaksin yang saya cakap itu ada kita buat baru-baru. Kanker hidung, saat ini kita tidak kanker hidung. Tapi yang ini
salah satu punca lah, punca kematian yang kelima. Ini lebih kurang juga. So, pengesahan awal boleh menyelamatkan nyawa. Apa yang kita buat, lakukan saringan awal, bertindak sebelum terlambat, dan kita harus tahu itu simptomnya. Bagaimana saringan yang kita boleh buat? Salah satu adalah ambil darah. Kalau kita ambil darah, kita akan nampak tuh ciri-ciri badan kita. Bukan saja darah merah, tapi kita nampak juga kita punya status bau pinggang, kolesterol, kencing manis. Tapi semua itu ada kaitan juga dengan cancer tuh, ada kaitan juga. Jadi kalau kita ambil darah medical check-up, kita boleh nampak semua status kita punya. Contoh lah kan, kalau kita ambil darah, terus hati kita ada radang, ada bengkak. Jadi kalau kami nampak nih, terus kami akan pikir tuh, pasti ada penyebab utama dia hati kita ada radang. Salah satu yang kita hati hepatitis. Kedua, mungkin ada jangkitan virus yang lain. Contohnya HIV, hepatitis E, semua si hepatitis ini ada banyak jenisnya, tapi contohnya EBC kan. Dan bila kita nampak itu radang masih ada, kita cek itu cancer, yaitu alpha fetoprotein untuk tengok sama ada kita ada risiko cancer atau tidak. Ambil darah tuh dia bukan nampak terus ada cancer, cuma risiko saja. Yang kasih confirm kita ada cancer adalah itu sampel antara pergi makan. Itu yang baru kasih confirm kita ada cancer atau tidak. Kalau setakat ambil darah bukan. Karsinoma ini, ini cancer ini dia dibahagi melalui dari mana dia tumbuh. Contohnya karsinoma dia dari lapisan organ ataupun kulit. Sarkoma dia cancer dari tulang. Dia dibagikan dari mana dia tumbuh. Kalau karsinoma ini dia yang saya cakap tadi itu semua karsinoma tuh, payudara, cancer perut itu karsinoma. Dia tumbuh dari sel-sel dalam organ ataupun di lapisan kulit kita. Contohnya breast cancer. Itu karsinoma. Sarkoma pula di connective tissue, kita punya tulang, kita punya lapisan lemak, semua itu adalah cancer sarkoma. Ini lain lagi cerita dia nih, tapi ini memang tidak di sini lah. Sebelum jumpa lagi. Leukemia, leukemia saya rasa kamu tahu jawaban leukemia nih. Sini memang ada case leukemia. Sini Tenggilan memang ada case. Ada berapa case tuh? Tapi memang ada. Limfoma pula, ini selalu orang salah paham. Limfoma ini adalah macam ciri-ciri Poculino juga. Sini Poculino ini. Kalau Poculino ini dia hanya tumbuh bila ada jangkitan kuman kan. Kalau kita sakit tekak ataupun ada sakit telinga, ada muncul sini kan, itu Poculino. Limfoma pun macam itu juga. Cuma beza dia, limfoma ini dia membesar tidak terkawal. Kadang-kadang kita rasa demam lain dari yang lain. Jadi kalau kita ada bengkak tiba-tiba, walaupun tidak jangkitan, tidak kisahlah di sini kah, cepat-cepat kita jumpa dokter mau tengok sama ada jangkitan ataupun pertumbuhan limfoma. Limfoma pun selalu ada nih ya, selalu ada. Dan seterusnya myeloma ini adalah cancer dalam tulang, cancer dalam tulang. Melanoma pula cancer kulit. Tadi saya cakap cancer yang tidak bahaya itu yang dilalatkan, itu pun cancer juga tuh. Tapi cancer yang bahaya pula melanoma ini yang bikin takut, ini yang pada bikin tempat lain. Ciri-ciri cancer melanoma ini, cancer yang bahaya untuk kulit ini, dia punya bentuk lain macam peta. Kalau yang lalat biasa dia bulat biasa saja. Kalau yang cancer bahaya dia ada lain bentuk. Dan yang terakhir cancer otak itu di saraf, dia tumbuh di saraf. Cara untuk memesan itu cancer yaitu ambil darah, saya cakap tadi, inilah yang saya maksudkan.
Oke, nampak yang semua ayat-ayat dia tuh di nomor-nomor tuh itu yang kita ambil masa ambil darah. Kalau kita buat medical check up, kami cek dulu CA 125. Kalau itu tinggi masa di report darah tuh maksudnya kita ada risiko lah, ada something yang berlaku dalam badan kita. Tapi tidak semestinya dia tinggi, ada cancer. Kalau kita datang bulan apa, memang dia akan naik. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu dia punya berapa banyak dia tinggi atau tidak. Oke, ini yang kita ambil. Jadi yang ambil darah tadi itu, yang 2 orang tuh, nanti bagi nama kamu, mahal tuh 189. 2 orang tuh. Oke, nanti kamu ambil darah, ini yang kita cek. Ini yang kita cek. Ini yang kita cek. Tapi pada masa sama dia cek dia bau pinggang, darah merah, kolesterol, kencing manis, bau, semua dia cek satu kali. Tapi yang spesial ini 189, dia cek Nina juga. Dia akan cek thyroid, breast cancer, lung, liver, rahim. Anaknya tidak rahim kan? Kalau lelaki kita cek prostat. Tapi payudara pun kita cek kan. Cancer payudara lelaki pun ada, tapi jarang. Jarang. Jadi ini yang kita ambil nanti. Ini yang kita ambil untuk yang medical check up tuh. Ini yang masih mahal itu. Ini yang masih mahal. Kalau yang biasa tuh mana? Apa itu? Mungkin 60 ringgit, 70 ringgit. Ini yang mungkin mahal sekali. Kalau ambil di kerajaan paling awal 3 minggu, 2 minggu, paling lambat 2 bulan itu. Yang mau cek. Yang ini lebih kurang 5 hari ada surat keputusan. Ada surat 5 hari ada surat keputusan. Cara kita menghilangkan cancer ini adalah macam saya tadi pemakanan. Inilah pemakanan yang kita perlu makan dan elak. Ini dari Google nih, kamu type saja keluar sudah tuh. Jadi apa yang kita perlu makan? Apa-apa yang warna hijau, tumbuh-tumbuhan, makan saja, tidak masalah. Macam kenapa tuh? Makan carrot, semua mushroom, semua digalakkan. Benda yang kita mau kasih limit itu daging-daging semua. Boleh ya makan, penting juga. Cuma perlu kurangkan lah. Perlu kurangkan. Dan yang kita perlu avoid nih macam fast food, sausage, nugget, itu semua yang kita perlu elakkan. Jadi sampai sini saja. Ada yang mau tanya apa? Tanya saja. Boleh tanya aja. Orang kawan di pengacara. Lapar sudah bilang. betul. Belum lagi cukup masa kita untuk soal jawab kan? Atau kita ada soalan dan dokter menjawab. Oleh kerana masa ini pun sudah lebih daripada tengah hari, hampir petang sudah. Dokter pun melihat juga. Ada air kah untuk dokter? Nanti dibilangkan. Kami sebagai penganjur untuk program pada hari ini di Gereja SDA Pandan, yaitu anjuran pelayanan wanita. Gereja SDA Pandan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan lah untuk Dokter Aaron. Saya pun pesakitnya juga ini. Selalu juga jumpa dokter. Jadi bukan orang asing daripada di hadapan dokter. Yang lain pun pernah juga kan. Jadi kalau ada yang ragu-ragu tentang kesehatan masing-masing, jangan lupa kita support lagi poin. Sambil promosi pula kan. Bagus juga, sebab pastor dokter pun adalah salah anggota kita, anggota gereja yang berjaya bergelar dokter dan dia merawat pesakit
berbagai penyakit. Kalau saya tidak silap di sini pun ada juga pesakit dia selain saya. Saya selalu minta rawatan. Dokter dengar sudah dengar serak-serak basah sudah suara saya. Kalau saya tidak serak saya pergi jumpa dokter. Batuk, selesma, kadang saya alergik kulit juga. Macam saya alergik saudara ini. Sebab yang hari Jumat saya kena terdedah dengan matahari. Nanti mungkin saya jumpa dokter sudah nih. Minta MC besok. Oke. Lagi mau cakap apa? Kita sangat gembira lah sebab kita dapat mendengar topik yang sangat penting sebagai kesadaran kita sebagai wanita ataupun bukan saja wanita, bapak-bapak, banyak juga soalan kamu tadi. Terima kasih. Dan satu lagi terima kasih juga pelayanan wanita yang datang daripada Kayangat juga nih kan, atau daerah Kayangat, luar daerah Kayangat. Oke, terima kasih sebab kamu dapat menyokong acara pelayanan wanita Gereja Pandan sebagai ini adalah program local church lah yang bukan memang ada dalam takvim dalam PW gereja. Oke, kalau kita mau buat di daerah boleh juga, wilayah pun boleh juga. Nanti kita jemput lagi dokter, kan? Oke. Baik. Untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan penyelaras PW Gereja Puan Imelda Ponis untuk menyampaikan sedikit cendera hati daripada PW Gereja Pandan untuk Dr. Aaron, dan saya mempersilakan Dr. Aaron untuk menerima cendera hati ini, sijil dan apa ini? Oke, ada tukang gambar. Kalau boleh gambar yang di tengah-tengah, posisi tengah kalau ada. Tadi macam posisi sisi. Oke. Tengok sini lagi, ha? Tengok sini. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Gambar dulu. Ada lagi? Oke, terima kasih Dr. Aaron dan juga penyelaras kita. Tentu sekali hari ini adalah macam hari kenangan untuk kita semua, sebab kita dapat menghadiri program kita yang program pertama dalam tahun ini, untuk yang ada mengundang penceramah luar seperti Dr. Aaron dan Puan Kasma tadi. Dan bagi pihak penganjur, kami minta maaf sebab ada satu slot yang terakhir, yaitu keselamatan untuk wanita, tidak dapat disampaikan sebab penceramah yang dipilih di luar kawasan dan jadwal yang berubah menyebabkan dia tidak dapat meneruskan slot yang dalam jadwal itu. Jadi pada masa akan datang, kalau kita dapat menganjur lagi program seperti ini, harap semua penceramah dapat lagi kita jemput untuk merealisasikan program seperti inilah, kan? Oke, dan terima kasih sebab Dr. Aaron dapat berserta dengan kami sehingga tengah hari ini, dari pagi lagi, awal lagi dari kita semua. Oke, terima kasih sebab Tuhan mempermudahkan perjalanan dokter tadi sampai di sini, walaupun kita ada voicemail yang perjalanan tidak berapa baik, kan, ada kemalangan. Puji Tuhan sebab Dr. Aaron dapat
datang ke gereja Pandan dengan selamat dengan lindungan Tuhan. Baik, untuk di sesi gereja ini kita akan, sebelum kita pergi ke dewan gereja untuk melaksanakan makan tengah hari lah kan. Baik, kita tutup dulu program kita dalam gereja ini dan oke, sorry. Saya jemput elder pentadbir kita, Elder Wilty. Oh, tidak sehat juga. Oke, baik. Untuk kita berdoa dulu di dalam gereja ini, saya jemput Elder Melton untuk melakukan doa penutup.